Infeksi dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Meriani Herlina, SKM, Esket, Nurse and Biomed. Selamat menyaksikan. Penyakit infeksi adalah penyakit yang terjadi akibat masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh, kemudian berkembang biak dan menimbulkan gangguan fungsi organ seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit ke dalam tubuh sehingga menyebabkan seseorang sakit. Penyakit ini dapat menular dari orang ke orang, makanan, air, hewan, atau lingkungan yang terkontaminasi. Golongan obat infeksi dan contoh obatnya. Yang pertama, antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri. Contoh obat amoxicillin. Yang kedua, antivirus untuk mengatasi infeksi virus. Contoh obatnya aciclovir. Yang ketiga, anti jamur untuk mengatasi infeksi jamur. Contoh obatnya ketonazol. Yang keempat, antiparasit untuk mengatasi infeksi akibat parasit atau protozoa. Yang kelima, antituberkulosis untuk pengobatan TBC. Contoh obatnya isoniazid. Tahapan pertama infeksi dimulai yaitu karena adanya agen patogen seperti virus, bakteri, parasit ataupun jamur yang masuk melalui beberapa jalur. Yang pertama yaitu saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu ketika seseorang yang sedang makan lalu terkena paparan mikroorganisme, contoh penyakitnya yaitu seperti tifus. Yang kedua yaitu saluran pernapasan. Jika seseorang yang terkena batuk, bersin ataupun melalui udara, contohnya yaitu seperti TBC ataupun COVID-19. Yang kedua ada adhesi. Setelah mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, maka mikroorganisme akan menempel kepada sel inang untuk berkembang biak ataupun bertahan hidup. Contohnya yaitu yang pertama ada Vili, yang kedua ada Fimbre, atau yang ketiga yaitu protein adhesi. Kemudian respon sistem imun. Tubuh memiliki dua sistem pertahanan. Yang pertama, imunitas non-spesifik atau dikatakan innate immunity. Merupakan pertahanan pertama dan bekerja cepat. Adapun komponennya, yang pertama, kulit dan mukosa. Yang kedua, neutrofil. Yang ketiga, makrofag. Yang keempat, sel NK. Yang terakhir, sistem komplement. Prosesnya yaitu fagositosis. Yang kedua, pelepasan sitokin. Yang ketiga, aktivitasi inflamasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan patofisiologi penyakit infeksi. Adapun invasi dan perkembangbiakan setelah melekat mikroorganisme, yang pertama dia masuk ke dalam sel terutama virus. Yang kedua, berkembang biak. Yang ketiga, menggunakan nutrisi tubuh. Yang keempat, menghasilkan toksin. Adapun jenis toksinnya, yang pertama, eksotoksin, yaitu dikeluarkan dari bakteri. Yang kedua, endoksin, yaitu bagian dari dinding sel bakteri gram negatif. Adapun penyebabnya yaitu kerusakan sel. Yang kedua, gangguan metabolisme. Yang ketiga, inflamasi. Ada 6 faktor yang mempengaruhi paparan injeksi. Yang pertama, virulensi mikroorganisme, yaitu tingkat keganasan atau kemampuan kuman menyebabkan penyakit. Semakin ganas mikroorganismenya, semakin berat infeksinya. 2. Jumlah patogen, yaitu banyaknya kuman yang masuk ke dalam tubuh. Resiko infeksi semakin parah. Yang ketiga, status imun pasien, yaitu kondisi daya tahan tubuh seorang. Imun yang lemah membuat daya tahan tubuh sulit melawan infeksi. Yang keempat, usia,
yaitu bayi dan lansia lebih rentan mengalami infeksi dikarenakan kurangnya daya tahan tubuh yang stabil atau sudah menurun. Yang kelima, penyakit penyerta, yaitu adanya penyakit lain seperti diabetes, kanker, HIV yang memperberat infeksinya. Yang keenam, nutrisi, yaitu gizi yang baik meningkatkan mekanisme yang sistem imun yang lemah, sedangkan nutrisi yang kurang lebih baik dapat membuat tubuh mudah terinfeksi. Yang kelima, ada demam pada infeksi, yang dimana patogen merangsang pelepasan pirogen atau yang disebut dengan interleukin 1 dan TNF-alpha, yang dimana pirogen merangsang hipotalamus dan meningkatkan sel point suhu tubuh sehingga terjadi demam. Nah, di mana tujuan demam ini dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan meningkatkan sel aktivasi sel imun. Yang keenam, ada penyebaran infeksi, yang dimana jika tidak terkendali, maka infeksi dapat menyebar ke seluruh bagian lokal atau yang disebut hanya pada satu bagian saja, dan pada bagian regional atau menyebar ke seluruh bagian atau jaringan. Dan yang ketiga, ada bagian sistemik, yang dimana penyebarannya melalui peredaran darah. Dan bentuk penyebaran sistemik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bakteremia, dan yang kedua ada viremia, dan yang ketiga ada fungemia. Yang ketujuh ada spesifis dan shock sepsis. Yang kedelapan ada kerusakan patogen, yang dimana kerusakan terjadi karena yang pertama sitokin patogen, yang kedua replikasi virus dalam sel. Kerusakan patogen, kerusakan terjadi karena yang pertama ada sitokin patogen, yang kedua replikasi virus dalam sel, dan yang ketiga nekrosis sel, dan yang paling terakhir ada respon imun berlebihan. Nah, kerusakan berat dapat menyebabkan yang pertama itu gagal paru, yang kedua gagal ginjal, yang ketiga ada gagal hati, 8 ada kerusakan patogen. Kerusakan terjadi karena yang pertama ada sitokin patogen, yang kedua replikasi virus dalam sel, dan yang ketiga nekrosis sel, dan yang paling terakhir ada respon imun berlebihan. Nah, kerusakan berat dapat menyebabkan yang pertama itu gagal paru, yang kedua gagal ginjal, yang ketiga ada gagal hati hingga berujung kematian. Yang kedua itu ada imunitas spesifik atau adaptive immunity yang bekerja lebih lambat tetapi lebih spesifik, yaitu ada limfosit B yang menghasilkan antibodi dan limfosit T helper mengatur respon imun, dan limfosit T itu sitotoksik yang membunuh sel terinfeksi.